Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat pagi. Di pagi hari ini saya liputan di lokasi Sunan Ampel, di mana Sunan Ampel sendiri adalah putra dari Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim menikah dengan Dewi Chandrawulan, berasal dari Cina Campa yang saat ini Kamboja, di mana pada waktu itu adalah Sunan Ampel sendiri memiliki kakak yang bernama Ali Murtado, dan Ali Murtado memiliki putra yang bernama Sunan Ngundung, dan Sunan Ngundung memiliki putra yang bernama Panembahan Kodi bin Darawunda alias Abdul Ngudung, tamu daripada Sunan Ngundung, putra daripada Sunan Kudus. Dan Bindarawunda atau Darawunda sendiri memiliki anak Rangga Sangaji, merupakan keluarga dari Kesultanan Bima, dan ayahnya yaitu seorang Mufti Khodi dari Demak, utusan dari ayahandahnya Sunan Kudus pada waktu itu di bawah naungan kepemerintahan Kesultanan Demak, di bawah naungan Raden Patah. Kalau di Kodi disebut Patah, Raden Patah, dan adiknya Husain, di mana terjadi perbedaan pendapat dan dalam masalah istimbat hukum, sehingga terjadi selisih sedikit dengan Raden Husain sama Sunan Ngundung di dalam mengambil keputusan sebagai seorang mufti, sehingga pada waktu itu Sunan Ngundung gugur di dalam perang karena terjadi perbedaan pendapat menurut dalam versi catatan Babat Tanah Jawi. Sunan Ngundung sendiri ada yang mengatakan bahwa makamnya di Mojokerto, dan ada juga yang mengatakan bahwa makamnya ada di Jawa Tengah, di Kudus, dekat makam anaknya yaitu Sunan Kudus. Sehingga dari cucu-cucunya beliau, mulai dari Rangga Sengaji sampai kepada Adipati Mone, Ramone, Lol Abdul Boto, Nyai Kuni, Inya Kuni, atau Inler Kodi, ini adalah Mufti Kodi yang ada di Mojopahit. Sunan Ampel sendiri datang ke Nusantara di Jawa pada waktu itu dengan perahu dan kapal dagangnya beliau sampai ke kota Tuban bersama ayahandahnya yang bernama Ibrahim Asmoro Kandi. Mereka berasal dari Bukhari, dari Timur Tengah, dan keturunan dari Rasulullah sendiri dari Arab. Tetapi Ibrahim Asmoro Kandi menikah dengan Dewi Chandrawulan, tidak lain dan tidak bukan keluarga dari Raja Mojopahit, karena Raja Mojopahit sendiri memiliki istri berasal dari Cina Campa. Sedangkan kelahiran Sunan Ampel sendiri lahir di Campa, Kamboja pada saat itu. Ibu daripada Dewi Chandrawulan itu yang memang keturunan dari Cina, tetapi ayahandahnya itu berasal dari negeri Timur Tengah. Jadi itu menurut babat-babat sejarah, Sunan Ampel sendiri ada darah Indianya, tetapi lebih banyak pada darah keturunan dari Arab. Dalam babat sejarah Tanah Jawi dan beberapa tokoh-tokoh ahli sejarah di dalam kitab-kitab sejarah atau kitab tarik adalah mencatat sejarah. Bahkan pada waktu itu yang
turunan-turunan beliau itu banyak yang mencatat ahli sejarah seperti Sunan Dalem, Sunan Tengeh, Raden Prapen atau Rapana. Mereka itu ahli pencatat sejarah, bahkan mereka menimba ilmu tentang tasawuf, satria. Karena kebanyakan raja-raja Jawa dan raja-raja yang ada di Mojopahit pada waktu itu menganut aja tarekat Sunni, Sataria. Pemirsa Lensa Nusantara, bahwa seperti yang saya katakan kemarin, bahwa mulai dari zaman Mojopahit pada waktu itu sampai kepada Kesultanan Kemataraman di bawah Hamengkubuwono atau Wono. Hamengkubuwono sendiri adalah sultan dari Jogja. Setelah itu dia pergi ke Madura dan sampai ke Madura mengalahkan sampai di Sampang. Setelah pulang dari Sampang itu ada kisruh sedikit di dalam masalah ketatanan, di dalam ketatanegaraan di dalam kerajaan Mojopahit, sehingga beliau pergi ke Palembang. Sesampai di pergi ke Sumatera, dan di sana dia mendirikan namanya perkampungan atau pararaton yang namanya Bongu. Disitulah setelah itu Portugis masuk, maka beberapa tokoh-tokoh raja-raja kecil di bawah naungan Mojopahit, diantaranya Pangeran Tebo berasal dari Muara Tebo atau yang bernama asli Syekh Ahmad Kamil. Beliau adalah keturunan dari ulama Persia dan dari Arab menurut dalam babat sejarah. Pangeran Tebo atau si pahit lidah Lamete itu dalam cerita babat sejarah tanah Jawi dan tanah Sumatera. Pemirsa Lensa Nusantara, bahwa Pangeran Tebo juga memiliki peranan penting mengusir penjajah pada waktu itu Portugis dan Belanda. Begitu juga Pangeran Datuk Patimangi. Datuk Patimangi juga adalah salah satu tokoh ulama koto Sumatera, ulama Sumatera Aceh. Beliau memiliki peranan penting di dalam mengusir penjajah Portugis pada waktu itu di Melaka sampai kepada Flores, sampai ke Maluku. Itu Datuk Patimangi. Datuk Patimangi juga meminang dari keluarga Wali Songo. Begitu juga Pangeran Tebo memiliki keluarga di Wali Songo juga. Jadi pemirsa Lensa Nusantara, bahwa begitu juga Abdul Rauf Singli Rahub dalam bahasa Pudi, itu beliau adalah ulama Sumatera juga yang memiliki peranan penting di Nusa Tenggara Timur pada waktu itu sampai daerah Flores, Sumbawa, dan pada waktu itu membantu Sultan Bima Abdul Kahir. Abdul Kahir ini adalah keluarga dari Bindara Bunda atau Panembahan Kodi, dan merupakan menantu daripada anak mantu daripada Sultan Bima, sehingga menurunkan Rangga Sangaji dengan Adipati Ramone. Begitu dalam babat sejarah. Saat ini memang kita berada di dalam babat sejarah. Saya mengkaji di dalam sejarah Sunan Ampel. Maka Sunan Ampel sendiri memiliki kakak yang bernama Ali Murtado, sehingga Bindara Wunda ini atau Ndara Wunda ini memiliki kakek dari jalur ibu Sunan Ampel dan kakek dari jalur ayah yaitu Ali Murtado. Jadi Bindara Wunda ini memiliki keluarga yang banyak, baik di Madura, Sumenab dan sekitar Pulau Madura, sampai di Pulau Jawa, seluruh Pulau Jawa, sampai ke Sumatera, sampai ke Sulawesi, Bugis, sampai ke Ternate, sampai ke Kalimantan, sampai ke Sulawesi.
sampai ke Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini di Sumba, Kodi sendiri, suku Kodi dan seluruh Pulau Sumba dalam babat sejarah. Begitu. Dan beberapa tokoh sejarah seperti kakek Kristanto Hadihogu itu sudah telah mempelajari sejarah babat Tanah Kodi sampai dari Cilacap, Jawa Tengah sampai ke zaman di Kesultanan Bima. Bahkan beliau tinggal di Kesultanan Bima selama 2 tahun bersama pada waktu itu Bupati terakhir Ferry Sulkarnain di dalam babat sejarah. Pemirsa Lensa Nusantara, saya berada di Surabaya ini mengamati sejarah-sejarah di dalam kubur-kubur kuno yang ada di Sunan Ampel, terbentuk dari memoli. Ada gambar memoli di dalam kubur dan ada beberapa guci-guci atau dalam bahasa Kudinya itu tempat tempayang air. Itu pada waktu itu Sunan Ampel menancapkan tongkatnya ke bumi, keluarlah air. Itu dalam babat sejarah. Untuk itu mari kita lihat lokasi Sunan Ampel pada saat ini dan beberapa muridnya seperti Mbah Soleh, Raden Patah, Sunan Giri dan beberapa murid-murid dari Sunan Ampel. Mari kita saksikan lokasi Sunan Ampel. Assalamualaikum pemirsa Lensa Nusantara, saya berada di lokasi Sunan Ampel, di mana Sunan Ampel memiliki peranan penting di dalam babat Tanah Jawi. Beliau diperkirakan datang tahun 1443 menurut catatan dalam media-media atau babat sejarah. Lensa Nusantara bahwa makam Sunan Ampel ada di dalam sana, dan ini Mbah Bolong ini adalah salah satu juga tokoh-tokoh pada waktu itu. Inilah makam berbentuk mamoli, karena menurut babat Tanah Jawi, mamoli ini dibawa oleh para wali songo atau sangaji, di mana Sunan Ampel sebelum ke Jawa menurut informasi bahwa mereka pernah tinggal di Campa, dan mereka adalah bersama dengan dengan kakaknya yang bernama Syed Ali Murtado menuju ke Jawa Timur. Dan setelah itu beberapa bulan dan tahun, Sunan Ampel menikah dengan Putri Arya Teja atau Tetgukne dalam bahasa Kodi. Arya Teja ini atau Teda ini adalah Raja Majapahit, dan pada waktu itu memang banyak sehingga Sunan Ampel datang di Surabaya. Sekian, dan kita menuju pada ini airnya, sumber air ini berasal dari tongkatnya Sunan Ampel menurut babat sejarah. Dalam babat sejarah, Sunan Ampel sangat peranan penting dalam berdagang di zaman Majapahit, karena pada waktu itu Campa atau Cina sedang menghadapi perang yang namanya perang Kochi pada waktu itu, dan makam Sunan Ampel ada di dalam sana. Pemirsa Lensa Nusantara melaporkan dari Surabaya tanggal 10 Maret 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu nama asli Sunan Ampel? Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat atau Ahmad Rahmatullah. Sunan Ampel berasal dari keluarga bangsawan.
Ayah Sunan Ampel adalah Maulana Malik Ibrahim atau Malik Maghribi atau yang dikenal Sunan Gresik. Ibu Sunan Ampel adalah seorang putri dari Raja Campa dinasti Asmat I atau Ali Nurul Alam Maulana Israel yang bernama Siti Fatimah. Kronik Tiongkok dari Kelenteng Sempokong mencatat Sunan Ampel alias Bong Swi Ho adalah cucu dari Haji Bong Takeng. Haji Bong Takeng merupakan kakek dari pihak ibu yang merupakan seorang Tionghoa dari suku Hui dan beragama Islam mazhab Hanafi. Haji Bong Takeng ditugaskan sebagai pimpinan komunitas Tionghoa di Campa oleh Sempobo. Dengan kata lain, Sunan Ampel memiliki darah Uzbekistan dan Campa dari pihak ibu. Sedangkan dari pihak ayah, leluhurnya adalah keturunan langsung dari Ahmad Al-Muhajir Hadramaut. Artinya, Sunan Ampel mereka termasuk keluarga besar Sa'adah Ba'alawi, Sunan Ampel atau Raden Rahmat keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad SAW. Masjid Ampel didirikan tahun 1421 oleh Sunan Ampel, dibantu sahabat karibnya Mbah Soleh dan Mbah Sonaji, serta santri-santrinya. Masjid ini dibangun di atas sebidang tanah seluas 120 kali 180 meter persegi di Desa Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya. Tidak disebut kapan selesainya pembangunan Masjid Ampel ini. Sunan Ampel juga mendirikan Pondok Pesantren Ampel. Singkat cerita, setelah Masjid Ampel selesai dibangun, muncul permasalahan tentang penentuan arah kiblat, di mana saat itu belum ada teknologi yang memadai untuk penentuan kiblat seperti saat ini. Mbah Sonaji kemudian melubangi tembok Masjid Ampel sampai berlubang dengan tangannya, dan pada ujung lubang tersebut kemudian tampaklah Ka'bah di Masjidil Haram, Makkah. Saat itu, orang-orang juga bisa melihatnya secara langsung dengan mata telanjang. Karena kemampuannya itulah Mbah Sonaji dijuluki dengan nama Mbah Bolong. سعدنا في الدنيا